Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kembali lagi kita berjumpa di dalam ibadah keluarga hari Minggu tanggal 5 April 2020. Hari ini adalah Minggu Palmarum. Kita akan bersama-sama menghayati firman Tuhan. Untuk itu, mari bersama kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, saat ini Engkau memberkati kami dan mengumpulkan kami bersama dengan keluarga kami masing-masing. Saat ini kami akan bersama-sama menghayati sabda firman Tuhan di Minggu Palmarum saat ini. Kami bersama dengan keluarga kami, orang tua kami, anak-anak kami akan bersama-sama menghayati sabda firman-Mu. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon pimpinan Roh Kudus untuk menolong kami semua agar kami dapat memahami apa yang Tuhan mau dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan pada saat ini diambil dari Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11. Tetapi saya akan membacakan nats saat ini yang diambil dari Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai 5 yang demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, salah satu nilai luhur yang diajarkan oleh orang tua kepada anaknya adalah tentang andap asor atau rendah hati. Rendah hati ini selalu diajarkan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Bahkan anak-anak setiap hari juga senantiasa diingatkan, entah itu di sekolah, entah itu di sekolah minggu, ataupun di rumah, supaya dia tidak menjadi anak yang sombong. Bahkan ada juga film yang sering ditonton oleh anak-anak yang berjudul Pada Zaman Dahulu, yang menceritakan kisah tentang hewan-hewan yang bersikap sombong, dan kesombongan itu yang merugikan dirinya sendiri, bahkan juga relasinya dengan yang lain. Untuk itu, rendah hati sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Sombong adalah lawan kata dari rendah hati. Tentu semua kita tahu. Lalu mengapa kita kok perlu bersikap rendah hati? Karena sebenarnya rendah hati itu bukan hanya sikap kita yang mampu untuk mengendalikan diri kita dari sikap angkuh atau sombong, tetapi dengan rendah hati kita mampu untuk berbagi kasih dengan saudara-saudara kita. Kita mampu mewujudkan relasi yang baik, relasi yang kondusif
dengan saudara-saudara kita. Hari ini kita bersama-sama belajar dari firman yang sudah kita baca. Narasi yang tertulis di dalam Matius 21 ayat 1 sampai 5, di mana di situ diceritakan sebuah narasi di mana Tuhan Yesus memasuki Yerusalem, di mana di Yerusalem Tuhan Yesus akan menderita sengsara. Ketika Tuhan Yesus memasuki Yerusalem, Tuhan Yesus menunggangi keledai. Bahkan kalau kita perhatikan, keledai itu adalah keledai pinjaman. Pada saat itu Tuhan Yesus mengatakan kepada para murid-murid untuk meminjam keledai dari seorang pemilik. Bahkan Tuhan Yesus juga berpesan, nanti kalau ada yang bertanya, Tuhan Yesus mengatakan keledai itu akan dikembalikannya. Sebenarnya bisa saja Tuhan Yesus itu memaksa orang-orang atau memaksa pemilik keledai itu untuk memberikan keledainya kepada Tuhan Yesus dengan mengatakan, "Aku ini raja, aku ini Mesias, aku ini anak Allah, berikan keledaimu untukku." Tetapi Tuhan Yesus tidak melakukan demikian. Tuhan Yesus tidak menggunakan identitasnya untuk memegahkan diri. Bahkan Tuhan Yesus tidak menggunakan kekuasaannya, keberadaannya sebagai Mesias untuk merugikan orang lain. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus memasuki Yerusalem seperti halnya yang dinubuatkan oleh Nabi Zakaria. Kita melihat di ayat yang kelima, "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Peristiwa ini adalah peristiwa kegenapan dari apa yang sudah dinubuatkan oleh Nabi, dan itu terjadi. Dan peristiwa ini adalah peristiwa yang kita kenal dengan Minggu Palmarum, di mana Tuhan Yesus itu dieluk-elukan oleh orang-orang Yahudi dengan seruan, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi." Ketika Tuhan Yesus memasuki Yerusalem, dieluk-elukan oleh orang-orang Yahudi dengan seruan itu. Dan suatu saat nanti, orang-orang Yahudi yang menyerukan itu mengatakan, "Salibkan dia." Itu memang perjalanan yang harus dilalui oleh Tuhan Yesus. Namun di sini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus yang menunggangi keledai masuk ke Yerusalem. Itu adalah simbol raja yang datang dengan sikap dan hati yang lemah lembut, dengan hati yang tidak menyombongkan diri atau tidak memegahkan diri. Bahkan seorang raja yang datang untuk membawa perdamaian, mendamaikan relasi manusia dengan Allah dan juga manusia dengan sesamanya. Ini adalah bukti kasih Allah bagi kehidupan kita semua. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, dalam peristiwa ini kita belajar Tuhan Yesus tidak hanya berhasil
menahan diri untuk tidak menyombongkan diri atau tidak memegahkan diri dengan identitasnya. Tetapi Tuhan Yesus juga mampu membagikan kasih kepada semua orang, membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar mengasihi manusia. Maka dia bersikap rendah hati, tidak mengunggulkan dirinya. Karena itulah yang dilakukan oleh Yesus untuk menggenapi rencana Allah untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Sebagai orang Kristen, sudah seharusnya kita meneladani apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kita teladani saat ini adalah sikap rendah hati Tuhan Yesus yang kita wujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik itu saat ini ketika kita menghadapi pandemi COVID-19 ataupun ketika nanti pandemi ini berlalu, hendaknya sikap rendah hati itu kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena tidak ada yang bisa kita sombongkan. Meskipun kita diberi anugerah berupa kepandaian, kita diberikan anugerah berupa kekayaan dan kesehatan, itu tidak untuk kita sombongkan, tetapi untuk kita syukuri dan kita bagikan kepada saudara-saudara kita. Saat ini bersama kita mendukung program pemerintah dengan kita menjaga jarak, dengan kita menerapkan pola hidup yang bersih, pola hidup yang sehat, sehingga kita berusaha untuk menghindari penyebaran virus COVID-19 ini. Maka jangan sampai kita memegahkan diri karena kita itu merasa sehat, kemudian kita mengatakan, tidak perlulah cuci tangan, tidak perlulah memakai masker, atau kita tidak perlu menjaga jarak. Maka ketika itu yang terjadi, virus bisa tersebar, bukan hanya diri kita sendiri yang rugi, tetapi juga orang lain. Dengan demikian kita juga tidak bisa untuk menghindari penyebaran virus ini. Itu berarti kita tidak mengasihi saudara-saudara kita. Maka dari itu, mari bersama-sama kita senantiasa meneladani Kristus untuk bersikap rendah hati, saling mendoakan satu dengan yang lainnya, saling mendukung program pemerintah dan mentaatinya. Meskipun saat ini masih ada yang bekerja di luar, tetap taati apa yang menjadi peraturan dari pemerintah. Mari bersama kita senantiasa bersikap rendah hati, baik saat ini, besok, dan seterusnya. Tuhan memberkati kita. Amin. Bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah keluarga pada saat ini. Untuk itu, mari bersama kita berdoa. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Allah. Kami bersyukur dan berterima kasih. Kesempatan ini kami boleh belajar menghayati firman Tuhan. Untuk kami meneladani Kristus yang senantiasa mengajarkan kepada kami untuk kami bersikap rendah hati dalam kehidupan kami. Mampukan kami sebagai orang tua, sebagai anak, untuk saling menghormati, saling mendukung, saling mengasihi, bahkan dimanapun kami berada, kami menampakkan kasih Kristus dengan sikap rendah hati. Kami akan menyerahkan hidup kami, keluarga kami di dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.